Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saya akan mengulang pembacaan kitab Tanwirul Qulub terkait dengan kesunahan-kesunahan bagi lelaki di hari Jumat. Terutama dalam hal ini terkait dengan menghias diri atau berhias bagi laki-laki sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ada sedikitnya 9 hal di sini kesunahan atau keutamaan bagi laki-laki sebelum melaksanakan sholat Jumat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul jum'ati katsiratun minha al-ghuslu liman arada huduraha. Kesunahan salat Jumat itu banyak. Antara lain mandi liman arada huduraha, bagi orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Wa illam tajib alaihi, sekalipun dia tidak wajib. Misalnya orang yang sedang musafir, tapi mandi Jumatnya tetap sunnah. Bahkan wa in haruma alaihi al huduru ka imra'atin bi ghairi idni haliliha alal mu'tamad. Bahkan bagi orang yang haram untuk melaksanakan sholat Jumat, seperti perempuan yang tidak mendapatkan izin suaminya pun tetap sunnah melaksanakan mandi Jumat. Artinya kesunahan mandi di hari Jumat ini mutlak buat semuanya, ya. Bukan hanya untuk lelaki yang akan melaksanakan sholat Jumat, tapi juga untuk lelaki yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena musafir tadi, atau untuk perempuan yang bahkan dilarang melaksanakan sholat Jumat karena tidak mendapatkan izin suaminya. Ini pun tetap disunahkan mandi Jumat. Wa waqtuhu min tulu'il fajri shadiq. Waktu mandi sholat Jumat itu dimulai dari terbit fajar shadiq atau waktu subuh. Wa yafutu bil ya'si min fi'liha. Nah, kan tetapi kesunahannya sudah selesai ketika sudah mulai melaksanakan sholat Jumat. Wa taqribuhu min dihabihi ilal jum'ati afdalu. Semakin dekat mandinya dengan pelaksanaan sholat Jumat itu lebih utama. Walau ta'arada al-ghuslu wa tabkiru fa mura'atul ghusli aula. Nah, apabila mandi mendekati sholat Jumat itu terburu-buru sehingga mandinya kurang begitu berkualitas, kira-kira gitu ya, maka yang diutamakan adalah mandi yang berkualitas. Jadi jangan terlalu dekat juga. Jangan terlalu dekat juga dengan pelaksanaan sholat Jumat yang menyebabkan mandinya terburu-buru. Jadi memang disunahkan mandinya lebih mendekati sholat Jumat, tapi jangan terlalu dekat. Wala ta'arada al-ghuslu wa tabkiru. Kalau terlalu dekat dengan pelaksanaan sholat Jumat dan menyebabkan tergesa-gesa, maka itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah mandinya pun harus sempurna. Fa in ajaza anil ma'i tayammama badalan anhu. Kalau seseorang berkesulitan untuk mendapatkan air untuk mandi Jumat maksudnya, maka tayamumlah sebagai pengganti. Bi ayyan wiya at-tayammuma badalan an ghusl Jum'ati. Niatnya nawaitu tayammuma badalan an ghusl Jum'ati. Jadi bukan lirafil hadasi lagi ya, tapi badal an ghusl Jum'ah niatnya. Nawaitu tayammumi badalan an ghusl Jum'ah. Itu kesunahan yang pertama, mandi. Kesunahan yang kedua, watandiful jasadi minar rawaihil karihati. Membersihkan badan dari bau yang tidak sedap. Kasinami, kayak apek di ketiak itu ya. Fayuzalu bil ma'i aw ghairihi. Itu
itu dihilangkan dengan air atau yang lain, deodoran ya kalau sekarang. Itu kesunahan yang kedua. Berikutnya kesunahan yang ketiga buat lelaki yang mau sholat Jumat, wa taqlimul adfari intolat. Kemudian memotong kuku jika sudah panjang. Wa taqlimul adfari intolat. Wal afdalu fit taqlimi lil yadaini ayyabda'a fil yumna. Nah, ini detail nih dijelaskan tata cara memotong kuku. Dimulai dari tangan kanan. Bisababati ilal khinsiri. Wilaan wa yahtatimu bil ibhami. Jadi dimulai dari jari telunjuk kanan. Kemudian sampai ke jari kelingking. Kemudian setelah itu ke jari kanan. Setelah itu ke jempol kanan. Wa fil yusra bil khinsiri wa yahtatimu bil ibhami. Kemudian untuk jari tangan kiri dimulai dari kelingking dan diakhiri dengan jempol. Ala tawali secara berurutan. Wa fir rijlaini ayyabda'a min khinsiril yumna ilal khinsiril yusra alal wilai. Kemudian di kaki itu cara memotongnya dimulai dari jari kelingking yang kanan sampai jari kelingking yang kiri berurutan. Jadi saya ulang ya, cara memotong kuku itu dimulai dari tangan kanan. Tangan kanan dimulai dari telunjuk, nanti sampai kelingking, kemudian berakhir di jari jempol. Kemudian untuk tangan kiri dimulai dari jari kelingking sampai jari jempol tangan kiri. Nah, kemudian untuk kaki dimulai dari jari kelingking kanan sampai jari kelingking kiri secara berurutan. Itu kesunahan yang ketiga, memotong kuku. Kesunahan yang keempat, wanatful ibti. Kemudian yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Ya, jadi gak keren juga ya. Ternyata di sini menurut kitab ini lelaki yang ketiaknya panjang bulunya itu nggak direkomendasikan. Wa yasulu aslus sunnati bihalqi hada in qadaru ala nadfi wa illa fal halqu afdalu. Asal kesunahnya adalah dicabut, tapi kalau kesulitan ya cukup dicukur saja. Ini yang keempat tadi ya. Berikutnya yang kelima, wa halqul anati. Wal aula lidzakari halqwa wal mar'atu natufuha. Kemudian yang berikutnya adalah mencukur bulu kemaluan. Fal aula lidzakari halquha, yang utama bagi laki-laki itu caranya dicukur, wal mar'atu natufuha, untuk perempuan dicabutin. Wala yuakhiru ma dzakara an waqtil haja. Nah, ini tambahan sedikit pembahasan di luar konteks sholat Jumat. Tidak diperkenankan menunda-nunda melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas ya. Yang pertama tadi membersihkan badan ya, membersihkan badan, menghilangkan bau-bau, dan khususnya ini mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan, juga memotong kuku. Nah, dilarang menunda-nunda. Bahkan di sini disebutkan wa yukrahu karohatan syadidatan takhiruhu an arba'ina yauman. Bahkan makruh karohatan syadidatan, makruh banget lah. Makruh banget menunda memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan sampai 40 hari. Ini menurut kitab Tanwirul Qulub. Wa amma halqur ra'si fala yutlabu illa fi nusukin. Adapun memotong rambut itu tidak disunahkan di dalam sholat Jumat. Illa fi nusukin, yang disunahkan itu nanti pas haji. Wa fil mauludi an sabi'i wiladatihi, dan untuk anak kecil untuk anak bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, wa fil kafiri idza aslama, dan untuk orang kafir yang
masuk Islam. Amma fi ghairi dzalika fa huwa mubah. Selain itu maka mubah saja. Jadi saya ulang, memotong rambut tidak disunahkan ya menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Kesunahan berikutnya yang ke-5. Oh, yang ke-6 ya berarti ya. Waqasyaribu. Waqasyaribu hatta tabdu khamratus syafahi. Disunahkan juga menggunting kumis. Yang punya kumisnya. Kalau nggak punya gimana? Disunahkan untuk menggunting kumis hatta tabdu khamratus syafahi. Sampai kelihatan manisnya bibir. Jadi nggak disunahkan juga ternyata memanjangkan kumis sampai menutupi bibir itu ya. Jadi disunahkan memotong kumis, akan tetapi wayukrohu al-istisaluhu. Tapi makro sampai menghabiskan, sampai kelemis gitu ya, sehingga kelihatan seperti cewek atau bahasa pesantrennya kayak Meril. Ya. Itu nggak disunahkan. Cukup dipotong saja, nggak harus halus mengkilat gitu ya. Ini kesunahan yang ke-6. Kesunahan yang ke-7, wa tasrihul lihyati wa tahdibus syaibi bi khamratin aw safratin lil itma. Kemudian disunahkan juga untuk memanjangkan jenggot. Ini kalau yang punya jenggot kan ada yang sudah obatin segala pakai Firdaus tapi nggak bisa panjang-panjang. Tapi kesunahannya memang dipanjangkan. Wa qasyaribu hatta tabdu wa tasrihul lihyati wa tahdi busyaibi bi hamratin aw safratin. Bahkan disuruh untuk menyemir ya, menyemir dengan warna merah ataupun kuning. Jadi kalau kita lihat Habib-habib itu kadang-kadang jenggotnya berwarna itu disemir ya. Tapi memang disunahkan di sini menyemir jenggot dengan warna merah maupun kuning ya. Wayah rumu bisawadi, dan haram menyemir dengan warna hitam. Wayukrahu natfus syaibi li'annahu nurun wakilah haramun. Nah, ada tambahan ini makro untuk menyemir uban li'annahu nurun wakilah haramun, karena uban itu dianggap cahaya ya, pengingat kematian ya. Wakilah haramun, bahkan ada yang mengatakan haram menyemir rambut ya, menyemir uban maksudnya. Yang disunahkan tadi menyemir jenggot tapi dengan warna merah ataupun warna kuning. Wa yusannu dafnu daf'u ma yajiluhu min dufrin wa sa'rin wa damin. Kemudian disunahkan juga mengubur semua yang sudah dipotong tadi ya, dari kuku, kemudian bulu-bulu tadi ya, kemudian rambut dan darah kalaupun ada. Disunahkan untuk dikubur, dipendem ya di dalam tanah. Wa natful lihyati wa halquha makrumun karohatan makruhun karohatan syadidatan wakilah haramun. Mencukur jenggot itu makruh. Bahkan karohatan syadidatan, makruh banget. Wakilah haramun, bahkan dikatakan haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufu asyariba wa'ful lihya wala tusabbihu bil yahud. Rawahu at-Tahawi. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Janganlah menyerupai orang-orang Yahudi. Ini perintah Nabi ya. Konteksnya ketika itu karena orang-orang Yahudi suka memanjangkan kumis. Nah, kita disunahkan untuk memotong jenggot. Jadi clear ya. Disunahkan untuk memanjangkan jenggot. Clear bahwa memanjangkan jenggot itu kesunahan. Tapi sering saya sampaikan bahwa
tidak kemudian otomatis ketika panjang jenggotnya itu kemudian auto soleh, enggak. Nah, sama dengan kita suka pembalap Valentino Rossi memakai nomor 46, kemudian kita memakai Suprafit, nomor motor kita dikasih 46, tidak otomatis kita bisa kebut-kebutan ya, karena ya memang beda. Nah, maksudnya gitu. Artinya kalau kita menjalankan kesunahan Nabi berupa memotong jenggot ya bagus. Kalau niatnya itba Nabi, mengikuti Nabi. Kalau niatnya mengikuti Nabi bagus. Tapi bukan kemudian setelah melihara jenggot kemudian otomatis soleh atau auto soleh, tidak. Kalau kita tidak melaksanakan kesunahan ini, nah ini kalau orang mengkategorikan disebut sunnah insaniyah. Sunnah yang terkait dengan kebiasaan masyarakat ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu, dan dicontohkan Nabi. Kalau mengikuti dengan maksud itba, sekali lagi ya bagus. Karena memang sunnah. Tapi kalau tidak, banyak kesunahan lain yang bisa dilaksanakan. Nah, berikutnya kesunahan lain wattatuyibu, dan menggunakan wangi-wangian. Ini nomor berapa? Nomor 8 tadi ya. Menggunakan wangi-wangian. Wa huwa al-misik. Wa huwa bil miski afdalu illa limuhrimin. Fayajibu atarku. Wangi-wangian yang bagus pakai minyak misik. Minyak misik itu yang dari keringat apa itu? Lupa. Keringat binatang apa itu yang mengeluarkan misik itu. Atau yang lain, minyak wangi ya. Kecuali orang-orang yang ikhram. Fayajibu at-tarku. Orang yang ikhram bahkan diwajibkan untuk meninggalkan wangi-wangian. Wa habuti birrijali madu harorihuhu wa khafiya launuhu. Wa tibun nisa'i madu harolaunuhu wa khafiya rihuhu. Disunahkan bagi laki-laki memakai wangi-wangian yang sangat menyengat baunya, tapi warnanya tidak nampak. Sebaliknya bagi perempuan disunahkan memakai minyak wangi yang kelihatan warna minyaknya, tapi tidak terlalu mencolok baunya. Jadi kebalik-balik ya, kadang-kadang yang baunya wangi sekali itu perempuan, bahkan sampai lewat beberapa meter itu masih bau. Nah, di sini yang disunahkan untuk sangat bau menyengat minyaknya itu laki-laki. Nah, yang perempuan tidak disunahkan tidak terlalu menyengat baunya. Nah, ditambah lagi kesunahannya wal istiyaku wal iktihalu witron salasan fil ainil yumna, summa salasan fil yusra. Disunahkan juga siwakan, memakai siwak, atau sekarang diganti dengan sikat gigi. Ya. Sekarang diganti dengan sikat gigi. Karena kalau siwakan nggak tahu metodenya juga malah jorok ya. Siwakan nggak pernah diganti sampai berbulan-bulan juga jorok ya. Si sunnah memakai siwak atau sikat gigi, kemudian memakai celak ya di mata itu 3 kali di kanan dan 3 kali di kiri. Kesunahan berikutnya wat tazayyun bi ahsani siyabi. Kesunahan yang ke-9 ini memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang paling bagus. Wa afdaluha al-biyadi, dan pakaian yang bagus itu diutamakan yang berwarna putih. Jadi ini clear, kesunahannya berwarna putih ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi jangan sampai kemudian pada saat melaksanakan sholat kita memakai baju yang biasa-biasa saja. Sementara pada saat ke kantor, atau kalau anak-anak muda ini pada saat bertemu calon mertua, pada saat ngapel pakai baju yang bagus, sementara pada saat sholat pakai baju yang gedombrosan gitu ya, pakai baju yang sembarangan. Yang disunahkan at-tazayyun bi ahsani siyabi, memakai pakaian yang bagus
al-biyadi wa afdalu al-biyadu. Paling bagus memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, ini kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan bagaimana menghias diri. Nah, berikutnya nanti ada kesunahan-kesunahan lain, misalnya at-tabkiru ilal musholla, cepat-cepatan berangkat ke masjid, ya bahkan ada urutan ya. Shaf pertama dapat apa, shaf kedua dapat apa, shaf ketiga dapat apa, itu semata-mata menunjukkan bahwa betapa utamanya berangkat lebih dulu ke masjid dan menempati shaf-shaf yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini terkait kesunahan bagi laki-laki ya, menghias diri sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ini sempat kita baca malam Rabu kemarin tapi sempat terputus. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan kesunahan-kesunahan yang sederhana ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.